Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardayuni, NPM 2020 1085. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 3, yaitu mengenai tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu metode penelitian sejarah atau historis. Metode penelitian sejarah atau historis bertujuan untuk menghasilkan rekonstruksi metode atau objektif dari masa lalu. Contohnya yaitu studi tentang praktik bawon di pedesaan Jawa Tengah untuk memahami asal-usul dan relevansinya dengan masa kini. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis bahwa rasa kebersamaan dan nilai-nilai sosial tertentu mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi dalam pedesaan. Ciri-cirinya yaitu data yang diamati oleh orang lain lebih penting untuk penelitian sejarah daripada data yang diamati oleh peneliti sendiri. Nah, analisis yang cermat terhadap keaslian, keakuratan, dan signifikasi sumber akan menghasilkan data tambahan serta data mempengaruhi perkembangan teori dan teori mempengaruhi data sekali lagi. Nah, yang kedua yaitu metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk ada dua tujuannya. Yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama tujuan khusus itu dinyatakan dalam kalimat yang lebih panjang, sedangkan tujuan umum itu meliputi pernyataan tentang keseluruhan kegiatan yang akan dicapai melalui penelitian. Itu menurut Sari Mila 2022. Nah, adapun contohnya yaitu kajian ketidakmampuan suatu daerah untuk memiliki pasar komoditas primer. Ciri-cirinya yaitu penelitian deskriptif secara sederhana adalah penelitian yang bertujuan untuk menangkap, menggambarkan situasi atau peristiwa. Yang ketiga yaitu metode penelitian perkembangan. Nah, kajian tentang pola dan urutan pertumbuhan dan atau perubahan dari waktu ke waktu merupakan tujuan penelitian perkembangan. Contohnya yaitu yang pertama, penyusunan model penanggulangan kemiskinan melalui program dan pemetaan potensi ekonomi masyarakat sisir. Ciri-cirinya yaitu studi tentang variabel dan bagaimana mereka berubah dari waktu ke waktu selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun adalah fokus utama dari penelitian perkembangan. Yang keempat yaitu metode penelitian kasus dan penelitian lapangan. Nah, tujuannya dari penelitian kasus dan lapangan yaitu digunakan untuk menyelidiki konteks situasi terkini dan unit-unit sosial yang berinteraksi dengan lingkungan, lembaga, komunitas, kelompok, atau individu. Contohnya yaitu kajian tentang perubahan pola budidaya masyarakat Talang Mama di Provinsi Riau, studi tentang perilaku petani di kawasan perkembangan perkebunan, studi perilaku hewan, dan kajian sosial budaya masyarakat suku bertanduk di suatu daerah. Nah, ciri-cirinya yaitu studi kasus biasanya memeriksa sejumlah variabel berbeda dengan studi survei yang biasanya memeriksa sejumlah kecil variabel dalam unsur yang besar. Nah, yang kelima yaitu metode studi korelasi yang bertujuan untuk menentukan dengan menggunakan koefisiensi korelasi seberapa besar hubungan variabel suatu faktor dengan variasi dalam suatu atau lebih faktor lainnya. Contohnya yaitu meliputi studi tentang seberapa baik orang yang berbicara untuk memberikan layanan pelanggan yang sangat baik. Nah, ciri-cirinya yaitu pola hubungan timbal balik seringkali tidak menentukan dan kabur. Nah, yang keenam yaitu metode penelitian kausal komparatif. Nah, tujuannya yaitu untuk mencari faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab melalui data yang spesifik.
guna untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap efek yang ada. Nah, contohnya yaitu menggunakan data sebanyak-banyaknya berupa catatan riwayat pekerjaan, penelitian untuk mengidentifikasi karakter guru yang efektif. Nah, ciri-cirinya yaitu penelitian ex post facto. Dalam penelitian kausal komparatif mengumpulkan data setelah semua peristiwa yang relevan telah terjadi atau lewat. Nah, yang ketujuh yaitu metode penelitian eksperimental atau eksperimental sungguhan. Nah, tujuannya yaitu untuk membandingkan kelompok kontrol yang tidak diberi kondisi perlakuan dengan satu atau lebih kelompok eksperimen untuk menguji kemungkinan hubungan sebab akibat. Nah, contohnya yaitu untuk menguji dampak dari penyediaan lebih banyak makanan di sekolah bagi siswa sekolah dasar di suatu wilayah dengan mempertimbangkan status sosial ekonomi dan tingkat kecerdasan orang tua. Ciri-cirinya yaitu memerlukan pengaturan yang ketat dari variabel dan kondisi eksperimental melalui pengacaan atau kontrol langsung atau manipulasi. Nah, yang ke-8 yaitu metode penelitian eksperimental semu. Tujuannya untuk mengumpulkan data yang serupa dengan apa yang dapat diperoleh dari eksperimen yang sebenarnya dalam kondisi di mana tidak mungkin untuk mengontrol atau manipulasi semua variabel yang relevan. Contohnya yaitu studi tentang bagaimana sekolah dapat menggunakan metode pembelajaran untuk keuntungan mereka. Nah, ciri-cirinya yaitu ketika orang digunakan sebagai subjek, tidak ada banyak perbedaan antara penelitian eksperimen semu dan penelitian eksperimen nyata. Nah, yang ke-9 yaitu metode penelitian tindakan. Ya, tujuannya yaitu untuk memecahkan masalah yang dapat langsung diterapkan di tempat kerja atau pengaturan dunia nyata lainnya, serta untuk mengembangkan keterampilan baru atau pendekatan baru. Contohnya yaitu sikap ilmiah siswa dalam pembelajaran ekonomi melalui penerapan pembelajaran comparative think part at school atau TPS di kelas 12.1 SMP Negeri 1 Dumai. Ciri-cirinya yaitu praktis dan langsung diterapkan di lingkungan tempat kerja. Mungkin hanya itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.